Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya atas nama Dewita NIM 825696163 Salut Duruka Universitas Terbuka, dan saya akan membawa materi yang berjudul peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam bentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi apa yang dikaji? Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat realitas, apa yang benar-benar dan bagaimana sifat keberadaannya. Dalam filsafat ilmu, ontologi menjawab apa objek kajian ilmu ini dan bagaimana hakikatnya. Objek material segala sesuatu yang menjadi bahkan kajian ilmu. Misalnya fisika mengkaji materi dan energi, psikologi mengkaji perilaku manusia, sosiologi mengkaji masyarakat. Objek formal sudut pandang atau perspektif khusus yang digunakan untuk mengkaji objek material. Inilah yang membedakan satu ilmu dari ilmu lain meski objek materialnya sama. Contoh, manusia bisa dikaji oleh psikologi dalam kurung dari sisi jiwa, sosiologi dalam kurung dari sisi interaksi sosial, atau biologi dalam kurung dari sisi fisik. Realisme us idealisme, perdebatan klasik. Apakah realitas itu objektif ada di luar pikiran kita seperti pandangan realisme, atau realitas itu bergantung pada pikiran atau persepsi kita dalam kurung idealisme. Implikasi asumsi ontologi seorang ilmuwan menentukan arah dan batas penelitiannya. Jika ia percaya realitas bersifat objektif dan terukur, ia akan cenderung menggunakan metode kuantitatif. Epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh melalui metode ilmiah, penelitian, observasi, dan pengujian kebenaran. Epistemologi bagaimana ilmu diperoleh. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji asal-usul, sumber, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Pertanyaan utama, bagaimana kita bisa tahu sesuatu dan bagaimana kita membuktikan kebenarannya? Sumber pengetahuan, dari mana ilmu berasal? Ada 3 aliran besar rasionalisme. Pengetahuan bersumber dari akal atau rasio. Empirisme dalam kurung bersumber dari pengalaman dan indera. Dan ada pula yang memasukkan intuisi atau wahyu sebagai sumber. Metode ilmiah, prosedur standar perolehan ilmu, observasi, perumusan, hipotesis, eksperimen, verifikasi atau falsifikasi, penarikan kesimpulan teori. Inilah inti kerja sains modern. Kriteria kebenaran, ada 3 teori utama. Koherensi dalam kurung pernyataan benar jika logis dan tidak bertentangan satu sama lain. Korespondensi dalam kurung benar jika sesuai dengan fakta di dunia nyata, dan pragmatisme dalam kurung benar jika terbukti berguna atau berfungsi dalam praktik. Batas pengetahuan. Epistemologi juga menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu. Ini mencegah ilmuwan dari klaim berlebihan, overreach. Aksiologi membahas nilai, manfaat, dan etika penggunaan ilmu agar ilmu digunakan secara bertanggung jawab bagi kehidupan manusia. Pengertian aksiologi, untuk apa ilmu digunakan? Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dalam kurung value, etika dan estetika, terutama nilai yang melekat pada ilmu dan penggunaannya. Pertanyaan utama, apakah ilmu bebas nilai? Untuk apa ilmu digunakan? Siapa yang bertanggung jawab atas dampaknya? Ilmu bebas nilai.
perdebatan besar, apakah ilmu itu netral dan bebas dari nilai moral, atau ilmu selalu dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan kepentingan tertentu. Max Weber menyebut ilmu harus free dalam kurung bebas nilai. Namun banyak filsuf menolak pandangan ini. Etika penelitian ilmuwan terkait kewajiban moral, kejujuran, data, tanggung jawab terhadap subjek penelitian, menghindari plagiarisme, dan transparansi metode. Manfaat dan dampak ilmu harus diarahkan untuk kebaikan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ilmu yang merusak dalam kurung misalnya senjata kimia memunculkan pertanyaan aksiologis yang serius. Tanggung jawab ilmuwan. Ilmuwan tidak bisa cuci tangan atas dampak karyanya. Penemuan nuklir, rekayasa genetika, kecerdasan buatan semuanya membuat implikasi etis yang besar. Ketiga, cabang filsafat ilmu ini saling berkaitan. Ontologi menentukan objek ilmu, epistemologi menentukan cara memperoleh ilmu, dan aksiologi menentukan tujuan penggunaan ilmu. 4. Keterkaitan ketiganya. Ketiga pilar ini bukan terpisah. Mereka membentuk satu sistem terpadu. Ontologi, epistemologi, asumsi tentang sifat realitas, menentukan metode yang tepat untuk meneliti. Jika realitas objektif, maka eksperimen empiris cocok digunakan. Epistemologi, aksiologi, cara ilmu diperoleh dan diverifikasi mempengaruhi kualitas dan dampak etisnya. Metode yang valid menghasilkan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi, ontologi, nilai dan tujuan ilmuwan mempengaruhi apa yang dipilih untuk dikaji. Nilai kemanusiaan mendorong ilmuwan memilih topik yang relevan dan bermakna. Analogi sederhananya ontologi adalah peta wilayah apa yang ada dan perlu dijelajahi. Epistemologi adalah kompas dan alat navigasi bagaimana cara menjelajahinya. Dan aksiologi adalah tujuan perjalanan dalam kurung mengapa kita pergi dan apa yang ingin kita capai untuk kebaikan bersama. Filsafat ilmu yang utuh dan bertanggung jawab hanya mungkin berwujud ketika ketiga fondasi ini bekerja bersama secara harmonis. Kesimpulan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan dalam bentuk filsafat ilmu sehingga ilmu dapat dipahami, diperoleh, dan digunakan secara benar serta bermanfaat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Sampai di sini saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.